Salam berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diruntuhkan sampai di dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengar aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang mengecam beberapa kota. Jadi disebutkan tadi di situ ada Korazim, Betsaida, dan yang satunya itu adalah kota yang berusaha untuk dinaikkan sampai ke langit, Kapernaum. Tentu kita bertanya ya, mengapa Yesus mengecam kota-kota itu? Tentu di sini kalau kita dengarkan baik-baik dari bacaan Injil Lukas tersebut, ada kata mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Kita memahami atau gereja memahami dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus ya, itu merupakan bagian dari tindakan Allah ya, agar sekiranya manusia itu percaya kepadanya. Atau salah satu bentuk strategi Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, bahwa Allah saat itu atau saat ini sedang berkarya di tengah-tengah mereka di dalam diri Yesus Kristus. Untuk kesempatan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya dengan perkataan-perkataan, setidaknya kamu percaya pada tindakan atau mujizat yang aku lakukan, atau apa yang telah kamu lihat ya, suatu perbuatan besar Allah. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan sebagainya. Setidaknya itu semua adalah indikasi bahwa Allah itu sudah berkarya. Kerajaan Allah itu sedang meraja di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Tetapi berhadapan dengan kota-kota tersebut tadi, Yesus marah. Meskipun sudah terjadi mujizat, mungkin bahkan sering terjadi mujizat di tempat itu, tapi mereka tetap berada dalam perbuatan-perbuatan dosa. Mereka belum sampai pada sebuah refleksi yang mendalam yang menyentuh mereka bahwa Allah sedang berkarya di tengah-tengah mereka melalui mujizat itu dengan perantaraan Yesus Kristus. Dengan demikian ya, mereka itu menolak Yesus secara tidak langsung, tidak menerima Yesus. Mungkin saja mereka menganggap mujizat yang dilakukan Yesus itu adalah bukan sebuah indikasi bahwa Allah itu sudah berkarya, atau Allah itu sedang berkarya di tengah-tengah mereka. Atau mungkin memang mereka sengaja menutup diri mereka, tidak mau tahu gitu ya. Ya dengan demikian ya, Yesus pun dikatakan tadi ya, mereka itu menolak Yesus, menolak perkataan Yesus, menolak perbuatan Yesus. Ya, dengan demikian juga mereka menolak
Bapa yang mengutus Yesus. Apalagi para muridnya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dari bacaan tersebut, bagaimana kemudian Yesus membandingkan kota-kota tersebut tadi, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum itu dengan Sidon, Tirus dan Sidon. Jadi Tirus dan Sidon ini juga adalah bangsa asing yang memang juga tidak mengenal Allah ya, orang-orang kafir dalam arti itu. Tetapi bagi Yesus ya, ketika atau kalau mereka sudah lama atau ketika mereka mengalami mujizat-mujizat yang seperti dialami oleh Korazim dan Betsaida, mungkin sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya, itu kata Yesus ya. Artinya di sini bahwa Tirus dan Sidon itu ya, meskipun mereka tahu bahwa mereka itu berdosa, tapi ketika Allah itu berkarya menyapa mereka, mungkin saja sudah lama mereka bertobat dan berkabung, bahwa Allah itu memang memperhatikan mereka. Beda dengan Korazim dan Betsaida, Kapernaum. Malah Kapernaum lebih parah lagi. Dia meninggikan dirinya, ingin menaikkan derajatnya sampai ke langit. Yesus tadi mengatakan dengan kejam, tidak, engkau akan diruntuhkan sampai ke dunia orang mati. Ya, tadi meninggikan diri ya, seolah-olah ingin menjadi Allah. Dengan demikian ya, di situ Yesus mengatakan engkau akan diratakan sampai ke dunia orang mati. Arti Allah tidak menghendaki tinggi hati itu ya. Orang sombong untuk Allah tidak menghendakinya. Untuk memamer-mamerkan kekayaan orang Tuhan, Allah sendiri tidak menghendaki itu. Yang paling sadis dikatakan tadi oleh Tuhan, penghakiman dan tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan Korazim dan Betsaida. Selain mereka dikecam di dunia oleh Yesus, tetapi juga nanti pada dunia akhirat itu mereka juga mengalami hukuman yang lebih berat ya, daripada Sidon dan Tirus itu. Di Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus pun menyimpulkan pada akhirnya, barang siapa mendengarkan kamu berbicara kepada muridnya, pada orang banyak. Barang siapa mendengarkan para muridku, mendengarkan kamu, ia mendengar aku, karena kamu datang dari aku. Atau para murid itu diutus oleh Yesus. Setidaknya ini juga menjadi pesan bagi para murid, peneguhan bagi para murid. Yesus tadi marah-marah ya. Lalu kemudian, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, dia menolak orang yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Itu menolak Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman kehidupan kita ya, terkadang posisi diri kita itu ya seperti orang Betsaida, Korazim, dan mungkin juga Kapernaum ya. Dimana pengalaman-pengalaman kehidupan kita ya, jarang kita syukuri sebagai sebuah pemberian Allah, sebagai sebuah rahmat Allah. Kita berjalan dalam waktu mengalir begitu saja tanpa ada suatu refleksi tentang diri, tentang Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Atau bahkan juga kita menempati diri kita ya sebagai merasa diri lebih berpengaruh dari yang lain, merasa diri lebih berkuasa dari yang lain, itu merasa diri sombong karena kita itu mempunyai segala-galanya. Yang lain itu direndahkan, dianggap tidak punya apa-apa. Jadi kita menempati diri di atas daripada yang lain. Jadi Tuhan tadi mengecam kota-kota itu. Kalau kita menempatkan atau memposisikan diri kita juga pada kota-kota tadi, mungkin kecaman Tuhan itu juga terarah kepada kita. Tentu kalau hal itu terjadi, artinya dari pihak kita memang sungguh-sungguh melupakan Tuhan. Kita sungguh-sungguh membiaskan Tuhan dari hidup kita. Kita mendua hati ya, bahkan menjauhinya. Sehingga tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita jatuh di dalam kesombongan, tinggi hati. Siapa itu Tuhan? Kemudian pertanyaan kita bisa jadi seperti itu. Siapa sesamaku? Bisa jadi seperti itu. Aku adalah diriku yang berkuasa. Mungkin seperti itu ekspresi kesombongan kita. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita, saya, Anda, dan kita semua seperti itu. Tapi Dia menghendaki kita
untuk menjadi anak-anak Allah yang berbakti padanya dan setia menjalankan tugas perutusan kita sebagai murid. Dan kita dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengar aku. Tuhan mempercayakan kita untuk mewartakan kerajaannya. Semoga, amin.